Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Kembali lagi di dalam program Rehat, Ruang Sehat bersama saya Husairi di dalam channel kita yang informatif, edukatif, dan inovatif. Pergi ke pasar membeli tongkat, di jalan ketemu Pak Rahmat. Selamat datang kembali di program Rehat, program yang hangat dan bermanfaat. Baik, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 Januari 2023, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua orang narasumber kita terkait dengan gizi pada balita dengan topik cegah stunting dengan protein hewani. Nah, hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, izin saya perkenalkan Dr. Rifa Atuzakiyah, Magister Science, spesialis anak, benar gitu dok ya? Iya. Beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Pembicara kedua kita, Ibu Siti Utami Sulasti, SGZ MGZ. Beliau merupakan ahli gizi sekaligus kepala instalasi gizi di RSUD Provinsi NTB. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan menempuh studi magister di UNS Solo. Betul ya? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembicaraan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah data nih dari Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 menyatakan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Artinya, 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting. Ya, tentunya ini merupakan angka yang cukup tinggi ya, dok dan bu. Dan angka ini menjadikan Indonesia sebagai urutan kelima negara dengan kasus stunting tertinggi di dunia. Nah, tanpa berpanjang-panjang kata, kita langsung saja sapa dan tanya pada narasumber kita mengenai stunting dan cara mencegah stunting dengan protein hewani. Baik, kita ke pembicara pertama kita dulu, Dr. Rifa Atuzakiyah. Di sini healthy people punya banyak sekali pertanyaan dok terkait dengan stunting. Nah, mungkin kita langsung mulai dari pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting dok? Apakah stunting itu sama dengan gizi buruk? Ya, oke. Stunting itu merupakan kegagalan pertumbuhan sehingga dia tidak bisa mencapai potensi genetiknya. Yang biasanya ditandai dengan tinggi badan menurut usianya itu di bawah minus 2 SD kalau kita masukkan ke kurva pertumbuhan ya, akibat dari masalah kesehatan dan masalah nutrisi. Apakah stunting ini sama dengan gizi buruk dok? Tidak sama ya, kalau gizi buruk itu kan wasting ya. Kalau stunting itu kita parameternya itu menggunakan tinggi badan menurut usia. Kalau gizi buruk itu berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Jadi kalau stunting itu lebih ke tinggi badannya, sedangkan gizi buruk ke berat badan menurut tinggi badan. Dan kalau stunting itu biasanya penyebabnya merupakan masalah gizi yang cukup lama atau kronis. Sedangkan gizi buruk itu merupakan biasanya akut ya kejadiannya. Nah, kalau tidak ditangani ya bisa terjadi gizi buruk yang berkepanjangan juga bisa. Gitu. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang stunting nih, kira-kira ciri-cirinya nih dok, anak yang dikatakan stunting itu seperti apa sih? Dilihat dari segi fisik mungkin atau dari segi metabolisme tubuh atau seperti apa gitu dok? Ya jelas kalau anak stunting itu tinggi badannya pasti lebih pendek dibanding anak seusianya. Kemudian anaknya biasanya sering sakit-sakitan, jadi kemudian dari segi ini kecerdasannya juga kurang. Dan tanda-tanda masalah gizi yang lainnya, bisa juga misalnya terjadi anemia, kemudian lingkar kepalanya juga bisa lebih kecil yang dari lingkar kepala yang seharusnya menurut usianya. Nah, tanda-tanda itu munculnya sejak kapan nih dok? Apakah dari usia berapa bulan atau berapa tahun gitu dok baru muncul gejala-gejala tersebut atau tanda tersebut? Stunting itu bisa terjadi sejak dalam kandungan ya. Jadi sejak dalam kandungan itu bisa juga terjadi stunting.
akibat dari misalnya salah satu faktor resikonya karena ibu hamil mengalami KEK misalnya, jadi mengalami malnutrisi, atau juga akibat dari janinnya sendiri, misalnya janinnya punya kelainan, atau bisa juga karena masalah dari kehamilannya, misalnya kehamilannya bermasalah seperti di plasentanya ada masalah sehingga nutrisi ke janinnya tidak optimal. Nah, itu bisa terjadi dari dalam kandungan. Jadi gejalanya bisa terjadi kalau itu tidak nutrisi, faktor-faktor resiko tadi itu tidak diperbaiki, bisa terjadi dalam kandungan. Kemudian bisa juga terjadi setelah lahir. Jadi kalau penyebab intrauterin atau dalam kandungan itu sekitar 20%, penyebab extrauterin itu atau setelahnya itu bisa sampai 80%. Nah, jadi bisa mulai dari dalam kandungan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ami? Saya melanjutkan Bu Dokter. Iya. Kalau dari segi gizi, karena stunting itu siklus ya Dok ya. Iya. Harus diputus di siklusnya. Mulai dari kalau ibunya KEK, berarti nanti resikonya punya anak BBLR. Anak BBLR resikonya nanti remajanya gizi kurang. Remaja gizi kurang, jadi lagi ibu yang KEK lagi. Jadi yang kalau dari segi gizi, yang itulah yang kita cegah. Salah satunya dengan pemberian gizi yang tepat untuk ibu hamil sejak hamil, karena tadi ada IUGR ya Dok ya. Iya, ada IUGR juga. Ya. Jadi untuk menghindari IUGR-nya tadi, ibunya diberi gizi yang tepat. Jadi yang tepat itu adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi, nah, ya ngomong-ngomong soal gizi seimbang nih Dok, apa sih sebenarnya gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu kalau kita sering lihat, kalau sekarang karena Indonesia itu identik dengan tumpeng, jadi modelnya dia tumpeng. Yang paling bawah adalah karbohidrat atau bahan makanan pokok, kemudian selanjutnya buah dan sayur, di atasnya baru protein hewani dan nabati, di ujungnya baru yang kecil itu ada gula, garam, dan minyak. Seperti itu. Semuanya harus terpenuhi. Tidak boleh hanya karbohidrat saja, atau protein saja, atau sayur dan buah saja. Berarti kalau kita makan nasi pakai mie itu bukan gizi seimbang ya Dok? Berarti masih bawahnya ya. Masih basicnya aja. Kebiasaan ya Indonesia. Double karbo ya. Double kenyang. Ya, baik. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya ciri-ciri balita yang stunting seperti apa. Nah, kalau dari segi penyebabnya nih Dok, kira-kira apa sih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang balita itu bisa mengalami stunting? Ya, tadi sudah saya jelaskan kan penyebabnya bisa ketika dalam kandungan dan setelah lahir gitu ya. Dalam kandungan itu sekitar 20%. Ya tadi penyebabnya bisa karena misalnya ibu muda menikah muda gitu kan, ya menikah dini. Kenapa menikah dini itu bisa menyebabkan berpotensi melahirkan bayi stunting? Karena pertama selain dia organ reproduksinya belum siap, di situ dia ada berkompetisi. Anak remaja itu kan masih bertumbuh dia, jadi dia butuh tumbuh, anaknya butuh tumbuh. Ya. Kemudian juga karena malnutrisi ketika dia hamil misalnya, bahkan itu dari ibunya, iya dari ibunya, bahkan itu sebenarnya dimulai dari remaja ya, misalnya remaja anemia, remaja yang kurus nanti akan melahirkan ibu yang kurus ya kan, ibu hamil yang kurus yang mengalami masalah nutrisi gitu, sehingga terjadilah misalnya tadi hambatan pertumbuhan janin ketika di dalam kandungan. Nah, setelah itu, setelah pasca lahir juga bisa menjadi penyebab juga. Yang pertama misalnya karena dia tidak mendapatkan, karena asupan nutrisinya yang kurang. Salah satunya faktor resikonya bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Kalau itu bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan dia kan harusnya sudah mendapatkan MPASI. Nah, dilihat dari MPASI-nya bagaimana, apakah secara kualitas dan kuantitasnya itu cukup dan memenuhi syarat MPASI. Misalnya syarat MPASI itu kan ada 4 ya. Yang pertama, dia harus diberikan tepat waktu. Kemudian harus adekuat jumlahnya, aman artinya bahan penyiapannya harus higienis gitu ya. Terus yang keempat, dia
diberikan secara tepat dengan cara yang benar. Gitu. Itu harus diperhatikan. Selain dari nutrisi yang cukup, itu juga selain itu bisa dipengaruhi juga misalnya angka kesakitan. Nah, sehingga pemberian imunisasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan pemberian vaksinasi. Ya, kenapa ya imunisasi itu pentingnya di situ untuk mencegah angka kesakitan? Karena kalau misalnya asupannya itu cukup, tetapi kebutuhan energinya berlebih akibat dia terkena infeksi, ya dia bisa terjadi kekurangan gizi. Nah, kemudian selain dari nutrisi, terus kemudian infeksi, dan ya sebenarnya dua yang paling ini ya, tetapi bisa juga misalnya pada anak-anak yang mengalami beberapa kelainan bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami, ya memang sudah bawaannya ya, misalnya keganasan, terus dia ada masalah absorpsi, penyerapan zat-zat nutrisi sehingga dia butuh nutrisi khusus misalnya, itu bisa juga. Nah, yang mempengaruhi kesakitan, asupan nutrisi apa ya, banyak ya. Itu yang biasanya kita melakukan penanganan yang kita kenal dengan penanganan sensitif, ya, penanganan sensitif. Yaitu misalnya kita bagaimana akses pelayanan kesehatan yang bagus, kemudian bagaimana penyediaan air bersih, nah, itu akses ke ya, terus ke pelayanan kesehatan termasuk ketahanan pangan, sandang pangan, ya, gitu. Ketahanan pangan itu misalnya jangan sampai misalnya dia tidak bisa, misalnya kemiskinan kan salah satu faktornya, ekonomi iya. Nah, termasuk juga bagaimana pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan ini juga berkaitan dengan pengetahuan ya. Ya banyak faktor memang. Iya, banyak faktor. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bu? Yang sensitif, yang spesifik area Dok ya? Iya, yang spesifik tadi ke penanganan pola makannya, jadi asupannya. Kalau kita sekarang karena di hari gizi yang tahun ini, kita temanya piringku kini penuh dengan protein hewani. Ya. Apa nabatinya nggak boleh gitu? Iya. Kenapa hewani harus? Karena protein hewani itu asam aminonya lengkap. Dibanding dengan nabati agak berbeda. Termasuk yang untuk anemi kan daging merah itu hemnya lebih tinggi. Jadi kenapa harus hewani? Karena ternyata berdasarkan data konsumsi kita protein hewani Indonesia tuh rendah banget gitu. Apalagi daging itu cuma 43 sampai 45 gram per tahun per kapita. Jadi kecil banget, nggak sampai sekilo ya Dok. Sehingga memang kemarin ada. Padahal seharusnya berapa? Harusnya per kapita paling tidak dia 50 sampai 100 gram. 100 gram itu untuk daging. Jadi penelitiannya paling tidak dalam sehari itu kita mengkonsumsi protein hewani itu 2 jenis. Jadi dengan 2 jenis itu paling tidak pertumbuhan dan perkembangan itu jadi optimal. Karena kan mulai dari kuku sampai rambut butuhnya proteinnya Dok. Iya, betul. Termasuk organ di dalam, termasuk pertumbuhan, perkembangan, semuanya. Hormon juga butuhnya protein. Jadi kenapa tahun ini kita mengambil protein hewani, karena beberapa penelitian dan program yang sudah dijalani ternyata memang harus protein hewani itu ada di setiap kali makan. Sehingga ada namanya piringku. Jadi piringku yang isinya setiap makan tuh harus ada protein hewani. Tanpa mengesampingkan protein nabati. Ya, betul sih apa yang dikatakan tadi dari Ibu Ami ya. Memang tingkat konsumsi protein hewani di tempat kita itu cukup rendah. Nah, kalau dari penelitian itu protein hewani yang mendukung pertumbuhan itu yang paling baik itu sekitar 15% dari kebutuhan kalori seorang anak. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu masih kurang dari 15%. Iya. Padahal itu ya misalnya yang paling baik itu sekitar 15%. Itu
bahkan ada yang hanya 5, sekitar 5 Karena dari masih- kebutuhan masih dari sangat kebutuhan rendah. kalori hariannya dia. Artinya terkait dengan pengetahuan ya dok, karena Iya, masih banyak Iya. berasumsi bahwa pertama kali anak 6 bulan itu mulainya dari buah gitu ya. Buah-buah ya. Jadi sekarang kan PMBA itu sudah 4 bintang, artinya semua protein hewani sudah boleh. Sudah mulai dari 6 bulan. Berbeda Ya. hanya teksturnya, jadi Iya, bukan komposisinya. Berarti dari mulai MPASI-nya sudah boleh ya? sudah boleh. Berbeda hanya teksturnya. Oh ya, baik-baik. Nah, berikutnya nih, seandainya nih kita tahu bahwa ada misalkan dari tetangga atau keluarga gitu yang mengalami stunting. Nah, apakah itu bisa disembuhkan gitu? Apakah misalnya orang yang sudah mengalami stunting, kedepannya itu bakalan terus stunting gitu, bakalan terus mengalami keterdilan, atau ada nggak sih cara biar dia itu kembali normal gitu, orang yang sudah mengalami stunting tersebut? Ya, tadi Bu Ami sudah menerangkan pentingnya protein hewani ya. Kenapa protein hewani itu penting? Karena protein hewani itu tadi mengandung yang namanya asam amino esensial. Nah, bukan berarti kita tidak protein nabati itu nggak boleh dimakan, bukan seperti itu ya. Tapi protein hewani itu yang kita makan dalam sehari-hari itu harus cukup. Bukan berarti hanya ada, ya harus cukup. Ya, ya betul. Nah, protein hewani ini dia itu kan berperan penting dalam pembentukan dan aksi dari yang namanya insulin growth factor 1. Nah, insulin growth factor 1 ini yang berperan dalam pembentukan tulang, berperan dalam pertumbuhan linier. Nah, kalau dia protein hewaninya ini rendah, otomatis pembentukan dan akan mengganggu pembentukan dan aksi dari insulin growth hormone ini, sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Nah, pertumbuhan di sini ya termasuk tinggi badan itu. Nah, kalau misalnya dari situ, apakah tadi pertanyaan bisa disembuhkan atau tidak ya? Nah, tadi ya yang kita ketahui kan pertumbuhan pesat terutama otak itu kan terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, ya sebelum anak usia 2 tahun. Dari penelitian, kalau itu segera ditemukan dini stuntingnya itu dan dilakukan tata laksana sebelum usia 2 tahun, itu bisa diperbaiki gitu. Tapi yang setelah 2 tahun, mungkin setelah usia 2 tahun, karena kita ingat ya, terutama pertumbuhan atau perkembangan otak itu kan terjadi plastisitas ya, bersifat plastisitas, artinya berkembang pesat di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau nanti dia itu kehilangan momentum itu, akibatnya terutama yang berdampak adalah masalah di otaknya. Apa itu? Terutama masalah kognitif, kecerdasan, yang nanti akan berakibat ke jangka panjangnya ketika dewasa, mempengaruhi produktivitas, ekonomi, sampai ekonomi suatu negara. Rantai ya. Ya, itu makanya dibilang tadi siklus stunting itu seperti itu. Iya, lingkaran setan. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia kurang dari 2 tahun, itu masih bisa kita perbaiki kan, terutama mencegah kerusakan di otaknya itu. Nah, setelah 2 tahun, mungkin kita dari beberapa penelitian, mungkin kita masih bisa tingginya kita perbaiki. Kita perbaiki ya, tapi ada yang bilang kecil sekali untuk sembuh gitu ya, kalau setelah 2 tahun. Tetapi yang di otaknya tidak bisa. Karena dia sudah kehilangan tadi momentum tadi. Kalau tingginya masih bisa kita perbaiki, maksudnya yang dikatakan sembuh beda ya antara sembuh stunting dengan perbaikan stunting. Kalau sembuh stunting artinya ketika kita ukur tinggi badannya, kemudian kita plotkan ke kurva pertumbuhan, itu tinggi badan berdasarkan usianya dia di -2 SD atau lebih. Nah, kalau dia ada perbaikan, itu dikatakan sembuh ya. Tapi kalau dia perbaikan, misalnya sebelumnya tinggi badan menurut usianya dia -3 SD Z-score-nya. Ya, ketika kita memberikan penanganan, pemberian nutrisi yang cukup, termasuk tadi proteinnya yang cukup, minimal 10% kan, pemberian dari rasio kebutuhan energinya, kemudian stimulasi yang cukup. Nah, itu
mungkin kita bisa ada perbaikan yang dari sebelumnya tinggi badannya dia di minus 3 SD, perbaikannya misalnya dia minus 2,8. Itu kan artinya ada perbaikan ya poinnya. Tetapi ya tetap dia masih kategori stunting. Iya. Jadi seperti itu. Makanya deteksi dini itu penting. Apa peran di sini deteksi dini? Nah, Bapak Ibu orang tua harus rajin mengukur pertumbuhannya. Tadi itu posyandu, ditimbang badan, kemudian diukur tingginya. Nah, kalau dia ketahuan ada masalah pertumbuhan, segera ditangani sebelum terjadi stunting. Nah, jadi sebenarnya penanganan yang terutama adalah mencegah stunting sebenarnya. Karena kalau sudah terjadi stunting, berarti kan sudah ada masalah nutrisi sebelumnya. Apa pencegahan stunting ya tadi? Misalnya dari remaja. Misalnya dia kita tangani remaja-remaja kita yang mengalami masalah gizi kurang, anemia yang tersering kan, anemia defisiensi besi. Kemudian pada ibu hamil. Jadi selama ibu hamil kita cukupkan nutrisinya, pemeriksaan kandungan yang rutin, yang baik ya, sesuai standar. Jadi ANC-nya harus baik. Pemberian beberapa mikronutrien untuk ibu hamil, zat tambah darah, kemudian kalau dia terjadi kita tangani nutrisinya sehingga tidak terjadi seperti itu. Jadi pencegahan yang akan lebih baik, termasuk kehamilan dini itu tidak kalau bisa kita tangani itu untuk mencegah. Sekarang kan Departemen Agama juga ada untuk chatting untuk pengantin kan ada artinya ada pengarahan tentang bagaimana menjadi orang tua, salah satunya tentang gizi untuk ibu hamil dan selanjutnya untuk ibu menyusui. Penting pengetahuan. Sebenarnya kalau di buku KIA, kalau ibu-ibu yang mulai dari hamil, di sana udah lengkap sebenarnya. Cuman tidak semua mungkin membaca. Iya betul ya, sebenarnya ada. Informasinya sudah ada, tapi tidak semuanya bisa. Jadi sebenarnya mencegah stunting itu akan lebih baik. Dari kalau tadi kan masih di kehamilan, setelah lahir misalnya, bagaimana kita mencegah stunting? Tadi inisiasi menyusui dininya harus bagus, kemudian ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang tepat waktu. Karena banyak kan kita sering temui gitu di lapangan orang tua menunda pemberian MPASI karena masih ada ASI kok, anaknya bagus kok berat badannya, padahal ketika dia di usia 6 bulan itu sudah ASI itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan gizi. Misalnya yang kurang vitamin A-nya, kemudian proteinnya juga ada kurang, zat besi terutama juga kurang gitu. Dan itu didapatkan melalui MPASI. Makanya perlu tadi MPASI itu harus tepat waktu. Jadi 6 bulan, usia 6 bulan diberikan itu. Ataupun tadi ya pemantauan. Ketika dalam pemantauan di situ kan ada ya di posyandu buku KIA ya. Kalau kita pantau pertumbuhannya sudah mengalami masalah pertumbuhan, misalnya pertumbuhannya mendatar, berat badannya naiknya tidak optimal. Nah itu segera ditangani. Kalau itu dibiarkan, bayi-bayi yang mengalami namanya itu growth faltering ya, atau pertumbuhan mendatar seperti itu akan menjadi bayi-bayi yang calon stunting. Nah, untuk tema peringatan gizi kita kan cegah stunting dengan protein hewani ya. Nah, protein hewani apa saja sih yang bisa diberikan kepada balita? Balita mulai dari PMT itu sebenarnya semua jenis protein hewani sudah bisa diberikan kecuali ibunya memang ada riwayat alergi gitu. Atau protein yang memang hewannya itu proteinnya tinggi banget. Semua boleh, jadi ikan, ayam, kemudian hati, kemudian telur, semua bisa diberikan. Yang berbeda kan porsinya, satu porsinya, kemudian teksturnya, kemudian satu lagi kadang-kadang gini, orang tua itu biar cepat habis gitu kan, dibuatnya encer banget, menyesuaikan susu ya. Itu teksturnya udah salah. Jadi harusnya teksturnya itu kental, jadi waktu diangkat dia nggak langsung tidak akan tumpah gitu. Jadi itu tekstur yang benar. Tekstur pun ada bagiannya, jadi nanti setelah 9 bulan dia harus naik teksturnya
nasi cincang, kemudian diharapkan nanti 1 tahun sudah bisa makan seperti makanan keluarga. Jadi kalau ada orang tua yang bekerja kemudian susah nih kalau harus buat sendiri gitu, boleh saja gitu. Kalau kita sih nggak boleh dong melarang mereka punya hak, tetapi tetap harus tercukupi. Paling tidak kalau di rumah pada saat orang tuanya di rumah dibuatkan oleh orang tuanya, karena ada bonding juga kalau yang membuatkan, makan. Kemudian kadang-kadang kesusahannya karena tidak mau makan anaknya gitu kan dok ya, akhirnya kurang nafsu makan. Kalau anak itu kan itu yang berkaitan tadi dengan pola pengasuhan. Kalau dititipkan kadang-kadang yang mau dititipkan gregetan gitu, nggak habis-habis, akhirnya biar kelihatannya habis nggak masuk ke anaknya, masuknya ke sampah gitu. Udah habis gitu. Waktu ibunya konsultasi mungkin udah makan, sudah diberi semuanya tapi nggak habis terus dok. Ternyata itulah pola asuhnya untuk sudah makan, tetapi yang dikasih hanya karbohidrat saja. Jadi kan kalau instan kan biasanya terkotak-kotak ya, tidak. Kalau sekarang mungkin ada ya. Atau begini Bu Ami, yang sering saya temui misalnya pemberian MPASI-nya itu sudah kok saya kasih kok protein hewani itu gitu. Tapi apa cukup apa tidak? Nah, seringnya tidak cukup. Sering tidak kita temui misalnya ibu-ibu itu memberikan hanya abon disisir ditabur sedikit. Nah, menurut Bu Ami itu cukup enggak kalau untuk itu? Nah, itu kecukupan itu berdasarkan usia ya. Jadi 10-15% yang disampaikan Bu Dokter tadi berdasarkan usia. Jadi kalau semakin naik usianya, kebutuhannya semakin meningkat. Memang proteinnya kalau antara anak sama dewasa lebih tinggi anak-anak, tetapi kan berat badannya kan berbeda gitu kan. Kemudian seberapa gitu kan. Jadi kalau di piringku, sebenarnya di piringku itu kalau untuk anak-anak 30%-nya 30% itu adalah protein. Itu tidak mana hewani dan nabati ya, dari seluruhnya. Dari jumlah, bukan artinya jumlah dalam piringnya, bukan jumlah gramnya. Kalau jumlah gramnya kan 10-15%. Nah, seberapa banyak gitu kan? Kalau umur sampai umur 6 bulan misalnya 6 bulan sampai 1 tahun itu dia sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan kan dok. Ini berapa diberikan? Kalau di PNT itu biasanya dia ada pembagiannya. Kalau di umur 6 sampai 9 bulan itu sekitar 20 gram kalau daging ayam gitu kan. Nanti di usia 1 tahun dia bisa satu porsi seperti dewasa. Kita nanti bisa lihat seberapa besar sih. Nanti akan ada ini ya, ini 20 gram itu seperti ini gitu ya. Nanti akan ada simulasinya ya. Baik, sebelum kita lihat contoh makanannya nih, ada nggak sih tips buat para orang tua, terutama buat ibu-ibu nih, dalam menyajikan makanan protein hewani gitu kepada anaknya supaya anaknya itu juga senang gitu makan protein hewani? Kendalanya biasanya gini, saya nggak bisa masak gitu. Tapi sekarang YouTube kan banyak ya, jadi tutorial untuk masak banyak. Dan kita tuh dimudahkan satu itu tadi, kemudian bahan makanan juga dimudahkan untuk mendapatkannya. Kemudian anak-anak itu suka yang lucu-lucu gitu. Nah, mungkin dia diberikan ayam bakar gitu kan, dia nggak bisa makannya, udah masih ada durinya, berarti kita harus dagingnya saja. Bentuknya seperti apa, kecil-kecil yang dia bisa sekali makan masuk, nggak besar gitu. Kemudian bisa dibentuk, misalnya dibuat nugget kan sebenarnya yang paling simple sebenarnya ya. Terus ibu-ibu pada protes nggak simple. Ya, jadi bisa dibuat, sekarang kan banyak cetakan, dibuat bintang, dibuat kemudian ditambahkan ornamen gitu ya. Kemudian bonding. Jadi pada saat makan adalah waktu makan, bukan makan dengan menonton TV. Makan dengan menjadi. Jadi kalau ada sampingannya, si anak memorinya bukan memori makan, memori nonton. Jadi akhirnya dia tidak tahu kapan dia kenyang, kapan dia lapar. Tapi kalau sekarang kita makan sama orang tua, kemudian kontak mata perlu ya dok ya. Kontak mata itu untuk bonding. Insya Allah kalau yang seperti itu, dan harus konsisten, nggak hari ini besoknya tidak. Jadi ada yang misalnya menyiapkan makanan itu tergantung anaknya. Jadi dia kalau si anaknya nggak mau ya udah tidak disiapin gitu. Itu yang tadi tidak memenuhi prinsip pemberian makan. Jadi aturannya itu kan ada 3 ya.
prinsip pemberian makan. Itu masuk dalam pemberian makan yang benar gitu. Yang pertama dia harus terjadwal. Kemudian kedua dia harus makan itu memberikan lingkungan yang netral. Jadi anak tadi tidak terdistraksi, tidak sambil menonton, tidak sambil jalan-jalan kayak gitu. Terus yang ketiga, tadi yang ketiga itu respon feeding dari orang tuanya. Maksudnya itu gimana cara orang tuanya menyiapkan, membujuk. Kemudian berapa lama proses makan nggak cukup lama, sebenarnya 30 menit dan nggak boleh dipaksa. Kita berikan selama 30 menit, kalau memang dia tidak mau ya sudah kita stop dulu. Respon feeding itu juga bagaimana orang tua itu mengenali kapan anak saya lapar, kapan dia kenyang. Nggak mungkin misalnya ketika anaknya kenyang dipaksa-paksa makan kan nggak bisa juga gitu. Makanya itu di jadwal itu diatur juga supaya tadi misalnya dia baru minum susu 1 jam yang lalu atau setengah jam yang lalu, terus habis itu dikasih makan utama. Kan makan itu biasanya 3 kali sehari ya, dikasih makan utama ya, anaknya kan sudah kenyang itu. Gimana dia mau diberikan makan utamanya, udah kenyang duluan. Nah, itu tujuannya kenapa harus ada jadwal, walaupun bukan harus esensi terlambat gitu. Jadi Iya. Nah, ngomong soal protein hewani lagi nih, kan mungkin banyak dari ibu-ibu nih yang pada protes. Buat beli protein hewani itu kan mahal ya kesannya, misalnya beli daging lah, beli ikan dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih bahan protein hewani yang kira-kira mudah didapatkan tapi itu bisa mencukupi gitu untuk kebutuhan nutrisi balita? Tidak harus mahal sebenarnya, itu yang salah kaprah. Itu tidak harus mahal. Akhirnya kita kan kepulauan ya. Iya, banyak pantai. Jangan harus misalnya biar anak saya ini salmon gitu. Harus salmon gitu. Enggak. Ikan pembung itu bagus, kualitas proteinnya bagus ya Bu Ami ya. Ikan pembung, telur, banyak di tempat kita kan. Cukup 1 butir telur sehari itu misalnya, prinsipnya itu udah cukup gitu kan. Apalagi ikan, yang penting dia ya protein hewani itu dia sumber dari hewan, ayam, nggak harus itu terus gitu. Kadang masalahnya juga ada yang dia nggak bisa makan utuh Bu Ami. Memang ya kita sebagai dalam bentuk ikannya, tapi kan yang anak-anak yang jadi harus diolah misalnya. Ya itu kadang misalnya anak saya sulit makan, ternyata sama deh anak itu kan sudah mengenal rasa juga ya. Kalau dia disediakan itu saja, kita sebagai orang dewasa bosan nggak? Bosan nggak? Ya kita harus juga pintar-pintar apa sih kesukaan anak saya. Mungkin dia udah bosan, kita ganti menunya, yang sebelumnya ayam terus kita ganti telur, daging gitu kan, ikan. Jadi tidak harus mahal. Iya, ikan pembung saya kira masih bisa ya, ikan pembung, ikan layar. Ikan kita banyak. Kemudian ikan teri, artinya ikan teri tapi yang tidak asin, atau sekarang impun ya namanya ya. Ikan ipun. Ikan ipun, yang kecil-kecil tuh ya. Dimakan dengan tulangnya, jadi otomatis kalau ikan yang bisa dimakan dengan tulangnya lebih aman ya. Kalsiumnya dia bisa dapat kan. Jadi misalnya saya nggak minum susu misalnya, bagaimana saya bisa dapat kalsium kan gitu kadang dok ya kan. Jadi dari ikan yang dimakan dengan tulangnya jadi bisa terpenuhi kalsiumnya. Jadi itu memang ya harus penyiapannya seperti itu namanya juga masuk respon feeding orang tua, bagaimana orang menyiapkan pola asuhnya. Jadi itu kenapa dia salah satu yang pengaruhi terjadinya stunting itu termasuk pola asuh gitu kan. Ya terus pengetahuan juga, pengetahuan orang tua misalnya tentang tadi banyak ya masih banyak orang tua yang tidak mengerti tentang pentingnya protein hewani itu. Bukan berarti diberi tempe tahu nggak perlu misalnya kan protein nabati, nggak perlu juga, tapi kualitas protein itu memang yang mengandung lengkap asam amino esensial yang untuk yang itu mendukung pertumbuhan linear itu ya protein hewani. Dia mengandung asam amino yang lengkap, terutama asam amino esensial. Apa asam amino esensial itu? Asam amino yang tidak bisa dibentuk tubuh, jadi dia memang harus masuk dari luar gitu. Kalau dia tidak diberikan dari luar ya tidak akan tercukupi. Nah, dari beberapa tadi kan asam amino didapatkan di protein hewani. Iya, esensial. Berarti itu ada juga nggak asam amino? Ada, tapi dia tidak tercukupi. Misalnya ya di kandungan kacang-kacangan dia biasanya kandungan asam amino esensialnya dia kekurangan metionin, lisinnya itu rendah.
terus apalagi Bu, methionine, triptofannya rendah gitu. Sehingga itu padahal asam amino esensial ini penting untuk pertumbuhan linearnya. Akibatnya nanti pertumbuhannya akan terhambat gitu. Berarti kelebihan dari protein hewani ini adalah karena kandungan asam aminonya yang lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Baik, untuk lebih jelasnya lagi nih, agar lebih tergambar, kira-kira seberapa besar sih porsi pemberian dari protein nabati ini dalam satu penyajian makanan ya kepada balita? Healthy People akan ditunjukkan oleh Ibu Ami jumlah atau porsi dari protein hewani tersebut. Nah, Healthy People, di depan kita sekarang sudah ada beberapa jenis bahan makanan, terutama protein hewani ya. Mungkin dari Bu Ami bisa menjelaskan dari porsinya atau dari dari gizi seimbangnya ya. Piringku, menu piringku. Jadi ini piringku. Jadi kalau kita lihat ada seperti ini ya, piringku. Jadi dia setengahnya itu adalah ini sayur dan buah, kemudian ini karbohidrat dan protein. Ini untuk ibu hamil dulu ya, hamil. Beda bukan untuk anak-anak ini ya. Karena di ibu hamil kan butuh tambahan 300 ya. Jadi ini 700 kalori. Jadi ini ketutupan sama ininya ya. Ini ada ikan. Ini ikan asam manis. Jadi ikannya porsinya segini ya Bu Ami. Jadi dia sepertiga dari setengah ini. Kemudian ini sayurnya, kemudian ini nabati, dan karena ada tambahan 300 itu kita proteinnya ada 2, ada tambahan telurnya. Kemudian ini untuk anak umur 5 tahun. Ini untuk usia 5 tahun seperti ini contohnya. Ini dengan buahnya, dengan buah. Buahnya Iya, ada protein hewani. Kemudian tadi pertanyaannya berapa sih satu porsi gitu? Hewani. Untuk yang di atas 1 tahun, satu porsinya seperti ini sekali makan. Ini ada. Bisa ditunjukkan. Ini ikan file 35 gram. Kemudian ini ada ayamnya 40 gram. Kalau ada 50 gram, ini kalau dengan tulang sepertiga. Kalau ikan nila yang naiknya 4 ya, itu sepertiganya. Kemudian ini ikan layar. Ya, ikan layar itu sepertiga juga. Kemudian kalau dengan tulang dia 50, jadinya sekitar 80 gram. Dengan tulangnya. Kalau udang 35 gram, kemudian telur 60 gram, ini kalau di mata sapi ya. Kemudian ini hati ayam. Jadi ini bisa diberikan sekali makan pada anak. Kalau untuk ini minimal ya? Setiap isi piringnya Bu ya. Setiap makan. Seperti ini. Untuk yang di bawah 1 tahun bagaimana? Setengah dari ini. Jadi ini takaran atau ukuran untuk anak di atas 1 tahun, kebutuhan proteinnya ya. Setiap kali makan. Jadi kalau 3 kali makan, 3 kali sebesar ini gitu ya. Tapi boleh nggak kalau misalkan dalam sekali makan itu ada 2 jenis atau lebih dari 2 jenis ini? Boleh. Bagus ya. Kan tadi minimal kebutuhannya 10 sampai 15% dari kebutuhan kalori itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahan-bahan ini mungkin yang paling mahal mungkin daging. Tapi kalau telur masih terjangkau. Kemudian ikan nila kita banyak ya di sini. Dan ikan laut juga banyak. Jadi jangan sedih gitu. Jangan sedih. Oh kita nggak bisa mencukupi, bisa. Insya Allah bisa. Ikan teri juga didapat. Iya. Seperti itu. Ayam saya kira juga masih terjangkau ya. Atau kalau kita masih di halamannya luas, kalau dulu kan ada toma gitu ya, ada pelihara ayam sendiri nanti bertelur gitu, atau buat kolam sendiri, tanam sayuran sendiri, mungkin itu lebih ditingkatkan. Jadi kita bisa mengambil protein hewan itu dari halaman kita sendiri. Nah, dari tadi saya melihat di sini tidak ada susu atau keju gitu ya. Padahal kan setahu saya ya, susu itu kan didapatkan dari hewan gitu ya. Misalkan susu sapi atau susu kambing seperti itu. Nah, apakah susu itu bisa sebagai pengganti protein hewani? Atau susu itu masuk di protein hewani. Jadi kalau gizi seimbang itu kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak minum susu kemudian nggak sempurna gitu ya. Tapi sekarang itu karena gizi seimbang, jadi susu itu masuk di protein hewani. Misalnya hari ini misalnya makan paginya nggak pakai hewani, kemudian diganti susu. Masih bisa, misalnya ditambahin keju, masih bisa. Tetapi nanti yang siangnya jangan susu lagi gitu. Terus ya. Jadi maksudnya tidak harus ditambah susu sebenarnya.
kalau dari makannya, dari MPASI-nya, kandungan proteinnya cukup, tidak perlu tambahan susu. Dan ingat kalau anak di atas 1 tahun itu kan sebenarnya masih diberikan ASI. ASI itu diberikan sampai 2 tahun lebih. Ya. Jadi dengan pemberian proteinnya seperti ini sebenarnya sudah cukup gitu. Asal sesuai takarannya ya, ukurannya cukup. Kadang-kadang merasa harus ditambahkan susu, akhirnya yang terjadi bukannya gizinya bagus, tapi justru obesitas juga. Iya, karena termasuk nggak baik. Masalah gizi kita masalah gizi ganda ya dok. Iya, stunting juga mulai, obesitas juga sudah mulai banyak ya dok. Pasien-pasien yang obesitas. Nah, kalau yang ini untuk anak usia di atas 5 tahun ya. Nah, ya. Ini nasinya seberapa porsinya Bu Ami? 100 gram itu kalau takaran rumah tangga? Itu kalau pakai sendok, 1 sendok yang satu dalam itu agak dalam ya. 1 centong nasi istilahnya ya. 1 centong nasi yang sekarang ya, yang pakai Magic Clone itu pasti itu. 1 centong nasi ya. Okay. Jadi minimalnya segitu, artinya itulah kebutuhannya untuk mencukupi. Kadang-kadang kan nasinya dikit banget. Ya. Jadi gizi seimbangnya itu seperti ini ya, ada karbohidrat dari nasi, protein hewani, protein nabati, sayur, serat, dan buah untuk mineralnya. Ya. Baik, itu dia Healthy People, gambaran ya dari food model mengenai porsi protein hewani yang bisa disajikan di dalam 1 kali pemberian makan kepada balita. Nah, mungkin untuk menutupnya, mungkin dari Bu Dokter ada kesimpulan atau rangkuman yang bisa didapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini, Dok. Silakan. Ya, kalau dari saya untuk stunting ini ya, pandangannya tepat adalah sebenarnya mencegah stunting. Bagaimana kita melakukan pencegahan dengan cara mengenali anak-anak yang berisiko menjadi stunting. Jadi bagaimana mencegahnya? Misalnya ya tadi dengan dimulai dari usia remaja, diperbaiki gizinya, anemianya, kemudian menghindari pernikahan dini atau hamil muda ya, kemudian nutrisi yang cukup ketika hamil. Setelah lahir, ASI eksklusif, IMD-nya juga dilakukan, MPASI yang kualitas dan kuantitasnya juga cukup. Juga jangan lupa imunisasinya, serta pola asuh yang baik, stimulasinya. Ya. Mungkin dari Bu Ani, dari saya, kita sama-sama mencegah stunting, rasanya kita bisa menurunkan angka stunting, dok. Yeah. Dimulai dari rumah kita sendiri, salah satunya dengan gizi seimbang, dan mengingat bahwa di piringku paling tidak ada 1 jenis protein hewani untuk meningkatkan kebutuhan proteinnya. Dan protein hewani itu bisa didapatkan dengan tidak harus mahal. Ingat, bukan hanya sekadar ada, tapi harus cukup. Porsinya harus ya, cukup. Karena yang tadi untuk menunjang pertumbuhan yang bagus itu butuh cukup dari minimal 10% kebutuhan protein hewaninya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter dan Bu Ami atas banyak informasi menarik yang kita dapatkan dari perbincangan kita selama beberapa menit ke belakang. Nah, baik Healthy People, kini saatnya kita tiba di penghujung acara. Ada banyak sekali informasi yang sudah kita peroleh. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat buat Healthy People, terutama untuk orang tua yang memiliki anak balita. Nah, untuk menutupnya, karena tadi dibuka dengan pantun, saya akan menutup dengan pantun. Ya, kemarin ke rumah Pak Lurah, malah ketemu anaknya. Tiba saatnya kita berpisah. Sampai ketemu di rehat berikutnya. Saya Husairi, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.